Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2065 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menerangi kami semua, sehingga kami paham, mengerti, dan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop kebajikan Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mau mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur itu sama artinya kita berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Perhatikan, pemazmur berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Pemazmur mau mengajak kita, biarlah kita menjadi orang yang tahu diri untuk selalu mengucap syukur, baik yang kita dapatkan sedikit atau banyak, tidak dapat sama sekali atau mendapatkan, tetap mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita percaya semua yang terjadi atas alam semesta ini, semua di bawah kendali Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang
mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, baik itu yang kita dapatkan, itu sesuatu yang menguntungkan kita atau merugikan, baik itu suka maupun duka, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Jadi kita harus mengucap syukur. Kalau kita melihat perjalanan Yusuf, apa yang dia alami sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, begitu menyakitkan. Betul? Bagaimana dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia kemudian dibuang ke sumur, dijual, dan dia dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar, dan banyak sekali pergumulan-pergumulan tekanan yang Yusuf alami. Tapi ingat, Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oh, haleluya. Jadi saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Karena kita percaya kalau kita mengasihi Tuhan, endingnya itu akan membahagiakan kita. Amin. Endingnya itu pasti berkat yang Tuhan sudah sediakan kita. Berkat yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa pemazmur bersyukur kepada Tuhan? Karena yang pertama, besar perbuatan Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 2. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan punya rancangan yang besar buat saudara dan saya yang adalah debu tanah. Kita ini debu tanah, tapi Tuhan punya rancangan yang hebat, luar biasa buat saudara dan saya. Oh, haleluya. Itulah alasan yang pertama kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita, Tuhan memiliki satu rancangan besar. Perbuatan Tuhan yang heran dan ajaib, Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Yang tidak lain, tadi saya katakan, hanyalah debu tanah. Oh, haleluya. Yang kedua, kenapa pemazmur bersyukur kepada Tuhan? Yang kedua, karena agung, karena besar, karena begitu luar biasanya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Perhatikan ayat 3. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini, kalau dalam terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, karena mujizat-mujizatnya menyatakan kemuliaannya, kebesarannya, dan kebaikan hatinya yang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena besarnya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita besar. Besar karyanya, besar pekerjaannya bagi kita orang-orang percaya. Maka Tuhan akan lakukan hal-hal yang luar biasa, spektakuler dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Besar pekerjaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan yang ketiga, saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Pemazmur bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena perbuatannya yang ajaib. Oh, haleluya. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang agung besar, dan yang ketiga,
kita belajar perbuatannya yang ajaib, heran dan dahsyat. Oh haleluya. Perhatikan ayat 4. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan melakukan banyak hal dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib Tuhan nyatakan kepada kita, walaupun seringkali kita tidak syukuri, kita seringkali lupa. Tapi saudara lihat, perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib, Tuhan sering nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan banyak kali melakukan hal-hal yang ajaib bagi kita, orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena perbuatannya yang ajaib. Yang keempat, di ayat 5, perhatikan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberi kita rezeki yang tidak pernah terlambat, yang selalu tepat pada waktunya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan memelihara kita. Dia memberi kita rezeki. Pas kita lagi butuh mau bayar sekolah anak, Tuhan sudah sediakan. Di saat kita membutuhkan untuk membeli makan minum, Tuhan menyediakan. Tuhan memberikan rezekinya kepada orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara hidup takut akan Tuhan, saudara nggak perlu khawatir. Karena firman Tuhan ini yang luar biasa. Janji Tuhan ini ya dan amin. Tuhan memberikan rezeki atau berkat kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sudah hidup takut akan Tuhan, saudara nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Sebab Tuhan memelihara, memberi rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir. Yang kelima, saudara. Kenapa pemazmur ini mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Yang kelima, karena Tuhan itu hebat, kuat, dahsyat, luar biasa. Amin. Nanti saudara baca ayat 6 sampai ayat 10, di sana menceritakan tentang Allah yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita memiliki Allah yang kuat, Allah yang gagah perkasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang bukan hanya menolong dan memberi kita tepat pada waktunya, tetapi Allah yang sanggup menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Jadi saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Sebab Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena yang pertama, besar perbuatan Tuhan. Yang kedua, agung pekerjaannya. Yang ketiga, perbuatan-perbuatannya itu ajaib. Yang keempat, karena Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa, memberi rezeki tepat pada waktunya. Dan yang kelima, kita belajar kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah muliakan adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan.
Dan orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan itu mengindikasikan mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena benar, hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan walaupun susah, walaupun sulit, walaupun menderita, tapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu kan hanya yang sanggup dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Mereka yang tidak hidup takut akan Tuhan, biasanya ketika mereka ada dalam kesulitan, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka protes, mereka berontak kepada Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan, yang tetap bersyukur, walaupun dia sulit, susah, menderita dalam hidupnya, tapi dia tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Dia tetap berkata, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya sederhana. Apakah saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan? Kalau saudara mengaku saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sudah seharusnya saudara selalu mengucap syukur dalam segala hal. Baik suka, puji Tuhan, duka juga tetap puji Tuhan. Tetap bersyukur dalam segala hal. Mau dapat istri model nenek lampir sekalipun, tetap bersyukur. Mau dapat suami yang galaknya seperti singa, ibu-ibu tetap bersyukur. Bersyukur kalau masih punya orang tua, bersyukur kalau saudara punya anak cucu, bersyukur. Mau beruntung ataupun rugi, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan sudah senang kepada kita, oh haleluya, pasti Tuhan pulihkan, pasti Tuhan berkati saudara, amin. Saya mau tanya, gimana perasaan saudara ketika saudara memberi sesuatu yang mungkin bagi saudara itu bukanlah suatu hal yang baik, tapi orang yang menerima itu dia berkata terima kasih ya. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara akan berpikir, aduh, ini orang ini saya kasih yang ecek-ecek saja dia sudah bersyukur. Pasti saudara ada merasa hal yang salah dalam diri saudara, sehingga pada waktu yang akan datang saudara memberi yang paling terbaik buat dia. Karena saudara melihat orang itu tahu berterima kasih. Saudara, saya percaya orang yang mendapatkan ucapan terima kasih pasti hatinya senang. Terlebih lagi Tuhan. Amin. Ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, padahal yang kita terima mungkin kita mendapat satu kesulitan, ada satu tekanan, ada satu pergumulan yang kita sedang alami, tapi kita tetap berkata terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan akan merasakan pedih dalam diri Tuhan, sebab Tuhan melihat kita bersyukur, padahal yang kita terima mungkin kita membuat kita susah, membuat kita menderita, tapi kita masih berkata terima kasih Tuhan, puji Tuhan, kita masih bersyukur. Pasti di lain kesempatan Tuhan akan memberikan yang paling terbaik buat kita. Kenapa? Karena kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena besar perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Agung pekerjaannya. Perbuatannya ajaib luar biasa. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberkati kita. Saudara, jangan berpikir berkat itu hanya secara materi. Kita masih hidup, masih bisa bernapas, kita sehat, kita ada keluarga, saudara. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu berkat. Amin. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kita memiliki Tuhan yang kuat, hebat, dahsyat, luar biasa. Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang kecil sampai perkara yang besar, yaitu keselamatan hidup kita. Oh haleluya. Bersyukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan bagi kita orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Mengajar kami supaya kami selalu bersyukur kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.